Bertemu lagi pemirsa Tribun News Depok dan Tribuners dengan Ibu Nur Aini Widayati dalam wawancara khusus dengan tema bagaimana melayani masyarakat Kota Depok dengan secepat mungkin dalam hal identitas kependudukan. Pokoknya tadi sudah disebutkan cukup PA, masalah selesai. Nah, siapa di balik kesuksesan itu? Nah, ini dia Ibu Nur Aini. Kita gali lebih dalam nih. Siapa sih sosok Bu Nur Aini itu sebenarnya? Bu, Ibu orang mana sih sebenarnya, Bu? Orang mana ya? Hah? Saya dilahirkan dari orang tua saya ABRI, TNI. TNI? Ya. Oh, anak kolong. Iya, TNI AU, bapak saya. Dan saya lahir di Halim. Oh, anak Jakarta ternyata. Cuma ikut keliling-keliling dan lamanya saya tinggal di Lanut Kalijati di Pangkalan ya. Pangkalan udara. Subang? Ya, Subang. Oh, iya. Mungkin kalau orang Subang datang ke situ nyebutin nama bapak saya orang pada kenal deh. Oh, Aduh, gitu. alhamdulillah. Maksudnya orang lama di situ. Dan berangkat dari situ, tapi saya SMP di Cimahi. Oh, Cimahi. Karena saya menjelang mau SMP itu bapak udah mau pensiun. Saya paling kecil, 6 bersaudara. Berarti rumah dinas di Cimahi itu? Enggak, rumah Cimahi itu rumah pribadi. Oh, rumah pribadi. Karena kan bapak mau jelang pensiun ya, karena semua kakak waktu itu kuliah di Bandung. Jadi ibu inginnya rumahnya ada di daerah Bandung lah, itu daerah Cimahi, akhirnya ke Cimahi. SMP Cimahi, kemudian? SMA di Bandung, SMP di Cimahi. Orang Jakarta lama di Jawa Barat nih. Iya, SMA di Bandung, saya di SMA 4 Bandung. Ya alhamdulillah waktu itu saya nggak masuk Sipan Maru karena waktu itu saya milihnya di psikologi ya, nggak masuk 2 tahun. Pemirsa masih zaman Sipan Maru. Iya betul, Sipan Maru. Dan saya kuliahnya di pertanian. Oh gitu. Dulu namanya Universitas Winaya Mukti ya. Itu sekarang bergabung dengan ITB ya, jadi pertanian ITB. Fakultas pertanian ITB itu dulu awalnya dari Universitas Winaya Mukti. Oh gitu, saya baru tahu. Oh gitu ya. Dulu terus itu sekolahnya punya punya Pemda Jawa Barat ya. Oke. Pemirsa nih cukup unik nih. Anak kolong tapi sekolahnya di pertanian. Emang pengennya jadi petani atau gimana ya? Itu dia. Enggak juga sih. Saya bilang saya dulu pengen jadi psikolog ya, jadi psikologi. Tapi anak saya sekarang justru lulusan psikologi Unpad. Wih, keren. Ya, alhamdulillah. Jadi kata dia, karena mama beli buku tentang psikologi praktis, dia ingin jadi seorang psikolog. Dan sekarang dia sudah lulus di psikologi Unpad. Oke. Insya Allah mau S2 nanti. Nah, tadi kan anak kolong sekolah di pertanian. Memang waktu dididik orang tua itu lebih banyak tentang pertanian atau sehingga cintanya ke pertanian gitu? Enggak juga sih, orang bapak saya kan TNI ya. Apalagi bapak saya Intel dulunya, jadi jarang ada di rumah. Enggak, apalagi ditinggal di komplek, enggak pernah juga main pertanian ya. Tapi tanaman pohon rambutan ada 3 di rumah saya. Ibu yang tanam? Enggak. Pohon jambu ada berapa ya? Saya tuh kalau kesel-kesel naik pohon jambu di atas genteng. Tapi kalau ada ulet bulu baru saya turun. Kalau nggak ada ulet bulu ya nongkrong aja di atas genteng. Kalau di pohon rambutan itu banyak ular, itu yang nggak mau saya. Ularnya ular yang kuning hitam tuh. Jadi saya pikir dulu suka nanam-nanam. Enggak. Nanam ini, nanam itu. Jadi cita-citanya jadi kuliah di pertanian gitu? Enggak. Oh enggak. Tapi justru berangkat di pertanian itu karena saya basicnya di budidaya pertanian ya. Oke. Kemudian skripsinya lebih banyak analitik. Jadi kemampuan analitik itu yang akhirnya bisa berkembang gitu. Baik. Nah, tadi setelah kuliah di pertanian, kok tiba-tiba jadi PNS? Jadi PNS sih. Ya itu dia uniknya. Saya pikir ini sudah qadarullah ya. Kalau bahasa garis tanah atau qadarullah. Perjalanan hidup saya iseng-iseng aja sih sebenarnya daftar PNS. Waktu itu sebenarnya saya belum menyelesaikan S1-nya waktu itu. Itu masih tinggal di Subang? Di Cimahi. Masih di Cimahi, oke. Di Cimahi. Ada penerimaan pegawai negeri seprovinsi Jawa Barat, saya ikut aja dan alhamdulillah
beberapa tahap testing dimudahkan ya sama Allah gitu. Amin. Alhamdulillah. Itu di Depok apa di Jawa Barat? Saya dapatnya di Kabupaten Bogor waktu itu. Oh, Kan dulu kota iya, Depok, iya, belum iya. jadi kota Depok kan. Oke. Ya, waktu itu saya penempatan awal di Kabupaten Bogor, di Dinas Pertanian Kabupaten Bogor. Di mana itu, Bu? Di Bogor, Kabupaten Bogor, di Jalan Riau. Oh, di Jalan Riau. Oh, di kota berarti itu ya? Iya. Oh, iya. Terus iya. kata kepala dinasnya kalau ngacu kepada surat perintah tugasnya, saya jadi kepala cabang dinas Kecamatan Jasinga. Oh, jauh Tapi juga. kata bapak saya, kamu jangan di Jasinga, banyak harimau di sana. Iya, masih Iya, karena bapak saya TNI kan tahu ya Tahu ya. wilayah-wilayah dulu zaman gerilya. Ah. Saya bilang, saya berdoa aja. Ternyata enggak, saya ditempatkan di Kecamatan Pancoran Mas. Oh. Akhirnya. Deket ya. Dekat. Saya cuma waktu itu nggak naik kereta api, kok banyak kebun bambu ya. Bambu Katanya apa, kota. karet? Kebun bambu dari stasiun Bogor ke sini kan kebun bambu Iya, iya, dulu iya. sepanjang Oh, jalan. iya, iya. Karet mah di sana kali di Jasinga kali ya. Saya belum pernah nyampe Jasinga tuh. Oke, oke. Dan alhamdulillah 92 saya sudah di Depok. Mm-mm. 94 masuk Kotip Depok. Mm-mm. Di sini ditarik Iya, sama Pak Wali Kota ya, waktu Iya. Kotip. Dan akhirnya ketika proses jadi Kota Depok, saya ditempatkan di Dinas Pertanian. Oh, jadi awalnya Dinas Pertanian dulu ya? Iyalah, karena kan sarjana pertanian. Sarjana Pertanian mengurusi penduduk. Luar Iya. biasa. Iya, sekarang. Tapi Sekarang. dulu kan saya ngurusin belimbing. Oh iya, tanaman belimbing, hias. iya, iya. Kayak sempat ngetren kan, Iya, belimbing iya. sama tanaman hias di Kota Iya. Depok. Itu waktu itu saya masih ada di situ. Siap, siap. Alhamdulillah. Berkah lah. Bu, mungkin ada, maaf ini, ada pesan-pesan atau yang membuat ibu, pesan-pesan orang tua yang membuat ibu menjadi motivasi untuk terus bekerja semaksimal mungkin. Saya sih alhamdulillah ya bersyukur dibesarkan di keluarga yang sederhana. Mm-mm. Walaupun ayah saya, bapak saya nyebutnya bapak ya. Bapak saya tuh saya baru tahu bahwa ketika beliau sudah tidak ada, Mm-mm. beliau punya jasa yang sangat banyak. Oke. Saya baru tahu dan saya juga baru tahu kalau bapak saya orang yang punya resiko tinggi terhadap keamanan dirinya. Oh. Jadi ketika zaman DTII, Hmm. zaman perang gerilya, dan itu diceritakan sama anak buahnya bapak dulu. Tapi saya dididik walaupun sebagai anak kolong, anak TNI, saya tidak boleh istilahnya apa ya? Kalau Sombong. sekarang, nah Agul. agul nggak boleh. Saya dari kecil diajarkan kalau ke sekolah harus jalan kaki, kalau orang lain mungkin diantar pakai mobil gitu. Banyak hal yang saya dididik harus bisa mandiri, kemudian harus juga bisa bertahan, fight, berjuang. Nah, perjalanan itulah yang membuat saya seperti ini. Keren. Jadi itulah kalau bukan ibu aja mungkin ya, semua orang kalau bisa menjalankan amanah atau nasihat orang tua pasti akan sukses gitu ya. Amin. Jadi kalau kata orang tua harus mandiri ya harus mandiri. Iya. Demikian pemirsa Tribun News Depok, wawancara kita tentang sosok Ibu Nuraini Hidayati atau saya panggil Bute, Ibu KTP. Bukan Oke. BP ya. Terima kasih Ibu Nuraini. Sama-sama. Semoga Mas sukses Dedi. selalu. Amin doanya. Semoga semakin menginovasi programnya dan juga masyarakat Depok menjadi senang tinggal di Depok. Amin. Demikian pemirsa Tribun News Depok, Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.